KM. Jadi bukan bikin status WA terus dibales chat gitu, enggak. Jadi status WA dibales sama status WA. Ribet banget ya selingkuh. Nah, dan ini tuh ada berita, bukan berita sih ya, ada kisah yang gue pikir cuman kejadian di sinetron atau di film drama-drama doang gitu kan. Ternyata ada di dunia nyata. Jadi ada seorang pengguna Twitter yaitu Mbak Suci Dharma menceritakan kisah tentang layangan putus versi ASN. Mantap. Ini gue persingkat aja ya biar efisiensi waktu. Kalau lo mau cerita lengkapnya tinggal pause aja video ini atau bisa langsung ke akun Twitternya Mbak Suci Dharma 69. Kok 69? 96. Cok. Ya, Suci Dharma 96. Jadi kisah ini bermula ketika Mbak Suci menikah dengan pria yang bernama DKM. Mbak Suci ini merasa tertipu oleh DKM karena menurut Mbak Suci DKM ini menikahi dia hanya untuk menutupi aibnya yang telah mempunyai anak dari wanita lain yang berinisial W. Padahal si W ini tuh udah bersuami gitu, bay. Aib itu terbongkar karena Mbak Suci merasa curiga gitu kan dengan gelagat suaminya yang suka senyum-senyum sendiri saat main HP. Apalagi juga HP-nya selalu dicas padahal juga baterainya penuh gitu, bay. Karena rasa penasaran itu, Mbak Suci ya mencobalah membuka HP isi suaminya kan, yang terpaspor. Ya awalnya nih Mbak Suci nggak tahu gitu passwordnya apaan. Mungkin karena atas izin Allah ya kayaknya mah ini mah. Kasian gitu ke Mbak Suci yang dizolimi, akhirnya bener lah tuh passwordnya. Dan ketahuan lah kalau suaminya Mbak Suci ini bener berselingkuh. Dan metode chat-chatan DKM sama si W ini yaitu dengan cara balas-balasan status WA, yang dimana status WA-nya ini tuh cuman ditunjukkan untuk mereka berdua doang gitu, bay. Jadi orang lain tuh nggak bisa ngelihat gitu, bay. Dalam artian nih, misalnya si DKM bikin status WA ditunjukkan untuk si W doang, dan si W bikin status WA juga buat ngebales statusnya DKM. Jadi bukan bikin status WA terus dibales chat gitu, enggak. Jadi status WA dibales sama status WA. Ribet banget ya selingkuh. Dan setelah ketahuan Mbak Suci ini tuh mencoba nyari bukti valid gitu kan, bay. Kalau anak si W ini ternyata adalah anak DKM. Karena pas lagi ngecek HP-nya tadi tuh Mbak Suci ngeliat foto ada anak laki-laki mirip sama suaminya gitu, bay. Jadi Mbak Suci ini nyoba beli jam tangan gitu kan, bay, ke suaminya si W, yaitu Mas Y. Karena Mas Y ini pekerjaannya adalah tukang jam dan tokonya ada di sebelah rumahnya si W gitu, bay. Dan ternyata Mas Y ini tuh udah ngefollow akun IG-nya Mbak Suci dari lama. Kayaknya Mas Y ini juga udah tahu gitu kalau Mbak W ini selingkuh. Dan menurut gue pribadi Mas Y ini gak berani menceraikan si W karena pekerjaan Mas Y ini cuma sekedar tukang jam tangan. Sedangkan Mbak W ini adalah ASN, yang dimana ya kita tahu gajinya pasti lebih gede si Mbak W ini. Ya mungkin Mas Y ini tuh masih numpang hidup gitu, bay. Ya ini sih asumsi gue doang ya. Oke lah lanjut. Jadi Mbak Suci ini pergi ke rumah Mas Y untuk beli jam tangan. Sekalian sebenarnya mau menyampaikan maksud dan tujuan dia main ke situ gitu, bay. Pas udah sampai Mbak Suci ini kebelet pipis. Akhirnya dia minta izin ke kamar mandi dan gak sengaja ngelihat anak cowok mirip sama si DKM. Dan difotolah anak cowok itu. Terus Mbak Suci juga menyampaikan maksud dan tujuannya ke si Mas Y ini. Singkat cerita akhirnya ya Mbak Suci berhasil lah merayu suaminya untuk tes DNA dengan alasan cek kromosom. Kromosom sih. Ya itulah pokoknya. Dan setelah itu terbuktilah bahwa bener nih anak cowok itu adalah anak hasil dari DKM dan si W. Pas udah lengkap buktinya, Mbak Suci sama kakaknya nih mau menemui si DKM. Dan pas ke rumahnya si DKM ini tuh mau berusaha kabur gitu, bay. Namun untungnya berhasil ditangkap. Setelah itu orang tua DKM katanya ya tidak tahu kelakuan anaknya. Padahal ya anak cowoknya DKM ini tuh dari hasil hubungan sama si W, dari bayi udah sering banget gitu, bay, diurut di tempat ortunya DKM.
Karena emang orang tuanya DKM tuh terkenal di daerahnya gitu. Dan beberapa hari kemudian dari pihak DKM sendiri ya udah membuat surat pernyataan yang membenarkan kejadian tersebut. Lalu setelah itu Mbak Suci juga datang ke ortunya si W kan untuk menjelaskan kalau si W ini udah berselingkuh dengan DKM. Tapi ya namanya orang tua gitu kan, Bay. Jadi si ibunya W ini tuh tidak percaya kalau si W ini berselingkuh, padahal jelas-jelas udah ada buktinya gitu, Bay. Dan pas lebaran kemarin juga katanya si W sama DKM ini tuh tetap bahagia-bahagia aja gitu sama keluarganya masing-masing. Dan yang mengiris hati lagi adalah kata-kata Mbak Suci di akhir ceritanya. Kenapa DKM harus mengorbankan masa depan saya untuk menutupi aibnya, untuk menjadikan tameng? Sudah berzina menzolimi istri yang sedang hamil pula dengan cara menelantarkan istrinya. Saya USG sendiri, berjuang sendiri sedangkan dia beralasan tidak ada uang, menghemat biaya, dan lain-lain. Ternyata saya tahu kenapa selama ini dia tidak peduli dengan saya dan anaknya yang ada di dalam kandungan, yaitu karena dia mempunyai si W dan anak pertamanya yang seorang laki-laki dari hasil hubungan gelapnya. Ya kurang lebih seperti itulah Bay, layangan putus versi ASN. Gue juga salut sih sama orang-orang kayak Mbak Suci yang kalau disakitin tuh ngelawan gitu Bay, pakai cara yang keren lagi kan. Segala ngumpulin bukti dulu. Kan kalau orang-orang tuh baca chat terus kayak ngeliat chatan selingkuh doang langsung dah marah-marah. Kalau kayak Mbak Suci ini tuh yang ngumpulin bukti yang valid, baru dah tuh ngelabrak mereka berdua. Keren. Ya mungkin juga karena Mbak Suci ini adalah seorang polwan gitu Bay. Jadi dia bisa tenang dalam menghadapi ya hal kayak gini. Ya walaupun kita tahu pasti hatinya Mbak Suci ini tuh lagi hancur banget gitu Bay. Dan beritanya juga katanya kedua ASN ini, yaitu si DKM sama si W ini udah dibebas tugaskan hingga terancam dipecat. Ya kita juga gak tahu gitu apakah cuma dibebas tugaskan terus pas beritanya udah redup kerja lagi. Ya dan info terbarunya juga keluarganya si W ini malah melaporkan balik Mbak Suci atas dasar ya biasalah undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Padahal udah ada bukti validnya gitu Bay, yaitu hasil tes DNA dari anak mereka berdua, si W sama si DKM ini. Ya emang namanya setan mah bakal tetap jadi setan gitu Bay, bukannya sadar malah sok-sokan ngelawan.